Baik, terima kasih Mr. Tara atas waktunya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi Bapak Ibu di Jumat yang cerah ini, di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah kita kembali ke sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholat serta salam, mari kita curah dan limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah mau hadir di acara berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba untuk bercerita. Ya, saya ingin bercerita berbagi kepada Bapak Ibu oleh-oleh ya. Waktu saya pelatihan selama kurang lebih 4 hari di Balai Diklat Tritamtu gitu ya. Jadi sekarang saya ingin berbagi pada Bapak Ibu apa sih yang saya dapatkan di pelatihan 7 jurus BK hebat ini ya. Nah, 7 jurus BK hebat ini adalah pelatihan yang digagas oleh BPGTK atau Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan gitu ya. Jadi langsung dari pusat ada namanya, tercantum nama-nama guru siapa saja yang terpilih. Alhamdulillah saya satu-satunya yang terpilih dari guru swasta di Purwakarta, Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada lagi guru swasta. Awalnya emang agak insecure gitu ya, tapi waktu dijalanin asik-asik aja, justru ilmunya sangat banyak gitu ya. Nah, kenapa ada 7 jurus BK hebat ini? Karena ini bersinggungan dengan Bapak Menteri kita yang menggagas adanya guru wali ya. Jadi nanti setiap guru itu menjadi guru wali, bukan wali kelas tapi guru wali. Nah, guru wali itu berperannya sebagai apa? Tentu saja bukan berperan di hanya akademik saja, tapi kepribadian dan segala aspek yang ada dalam diri siswa. Nah, bagaimana guru wali itu bekerja? Ya, itu tadi nanti akan berkolaborasi dengan guru BK, gitu ya, guru wali itu. Jadi, kalau misalnya guru mata pelajaran mungkin aspek yang dilihatnya akademiknya, nah guru wali itu lebih dalam lagi, entah itu pribadinya atau misalnya dia lagi semangat tidak semangat belajar, guru wali ini nanti berperan ya. Jadi satu guru wali itu memegang beberapa siswa gitu ya. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Masih semangat atau masih ngantuk? Oke, sebelum kita mulai saya ingin cek konsentrasinya dulu. Boleh? Boleh. Oke ya. Saya di bawah atau di sini ya? Coba Bapak Ibu boleh pegang kepalanya. Nah, kalau saya bilang kepala ya, kalau Bapak Ibu pegang kepala, berarti instruksinya adalah botak. Apa? Botak. Kalau Bapak Ibu pegang baju, bajunya boleh dipegang, berarti instruksinya adalah batik. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu begini, nah silakan begini, berarti instruksinya adalah batu. Oke, siap ya? Oke, kita cobain pelan dulu ya, Miss Jihan ya. Pelan dulu, oke. Batik, botak, batu, batik, botak, batu, batik, batik, botak, batu. Oke, botak, 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 batu, batu, batik, botak. Oke, tepuk tangan dong buat guru-guru semua. Iya, terima kasih Bapak Ibu masih semangat ya. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi 7 jurus, kok begini? Cek. Ya, jadi 7 jurus BK hebat itu, kenapa sih disebutnya jurus? Cek. Cek.
Kenapa disebutnya jurus, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Cek, cek. Oh, nggak boleh deketin ya? Oke, kenapa disebutnya jurus, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya, jurus itu biasanya apa sih? Teknik, cara. Nah, betul sekali ya. Kenapa jurus? Karena memang yang kita pelajari adalah teknik-teknik dan cara-cara gitu. Tapi agar lebih menarik, WBYTK ini bilangnya dengan jurus. Nah, guru-guru BK kemarin yang pelatihan itu kita sebut sebagai pendekar. Makanya gambarnya yang lucu ini nih, gitu ya. Disebutnya sebagai pendekar. Ada jurus apa saja kita lihat. Terlihat? Jurus yang pertama adalah ada kenali potensi. Yang kedua ada kelola emosi. Ketiga tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi. Kelima jalin koneksi. Keenam bangun kolaborasi dan menata situasi. Ya. Nah, jurus pertama itu kenali potensi. Tentang apa? Nah, tentang bagaimana kita mengenali anak didik kita. Dengan cara apa? Dengan cara asesmen minat dan bakat mereka, gitu ya. Terus yang kedua adalah kelola emosi. Nah, teknik ini adalah lebih ke pembelajaran sosial emosional untuk mengajarkan mereka bagaimana cara mengelola emosi mereka, gitu ya. Jadi bagaimana cara mereka mengelola marahnya, senangnya, sedihnya, gitu. Ini dipelajari di jurus 2 yaitu kelola emosi. Lalu ada jurus 3 ya, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Maksudnya apa nih? Nah, kita bisa lihat ya anak-anak kita tuh terkadang suka cepat menyerah atau mengeluh gitu ya. Nah, di jurus 3 ini diajarkan bagaimana caranya kita untuk tidak cepat mengeluh atau menyerah, yaitu ditumbuhkan resiliensi agar daya lenting anak-anak itu bisa lebih tough gitu ya, atau lebih kuat. Nah, lalu yang keempat adalah jaga konsistensi, yaitu kebiasaan berkesadaran. Maksudnya apa? Biasanya kan ada banyak anak yang suka tidak sadar kalau perilakunya itu salah gitu ya. Terus misalnya mereka tidak konsisten, terlambat. Nah, ini ada di jurus 4. Dan yang kelima, jalin koneksi ya, yaitu bagaimana cara berkomunikasi empati dengan anak-anak kita, yaitu dengan cara mendengarkan aktif gitu ya. Nah, yang keenam dan ketujuh ini agak berbeda Bapak Ibu ya. Jadi keenam dan ketujuh itu adalah bukan untuk siswa, tapi untuk kita sebagai guru. Ya, yang keenam itu adalah bangun kolaborasi dan yang ketujuh adalah menata situasi. Karena guru BK itu tidak bisa berjalan sendirian, tetap harus berkolaborasi dan harus menata situasi di mana agar lingkungan belajar aman, nyaman dan bisa menggembirakan untuk anak-anak kita. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, di di jurus BK hebat itu ada metode, namanya metode ARKA ya. Boleh terlihat? Ya. Namanya metode ARKA. ARKA itu artinya ada aktivitas, refleksi, konseptualisasi dan aplikasi. Ya, jadi ini lebih ke experiential learning, gimana bacanya? Ya. Nah, aktivitas di sini tuh apa? Jadi anak-anak tidak langsung belajar, gitu ya. Buka buku halaman segini, enggak. Atau misalnya kita akan belajar tentang emosi, misalnya gitu, enggak. Tapi anak-anak mencoba terlebih dahulu, gitu ya. Mencoba, mereka merasakan dulu, misal tentang resiliensi. Kan resiliensi itu ketangguhan ya. Nah, mereka mencoba dulu untuk bermain tentang
gitu. Misalnya saya kemarin di Ali Imron itu bermain tentang teka-teki. Aktivitas itu jadi kayak bermain, Bapak Ibu ya, kita bisa bermain. Terus anak-anak mencoba kalau misalnya di IPA itu, misalnya kayak Bu Anisti kemarin memasak gitu ya. Nah, tapi tidak dijelaskan dulu itu maknanya apa. Jadi langsung dulu mereka mencoba. Kalau Pak Diki misalnya di matematika itu bisa seperti anak-anak disuruh beli pakai uang kembalian, nah gitu ya. Nah, baru ada refleksi. Refleksinya itu ditanya, tadi habis bermain apa? Ya, misalnya saya kan ngasih teka-teki ke anak-anak, apa yang kalian rasakan tadi? Kesel bu, apalagi gitu ya. Jadi digali dari refleksi itu. Kayak dari permainan tadi, apa yang bisa diambil pelajarannya? Jadi lebih seperti itu, gitu ya. Lalu baru ke konsep. Di konsep juga biasanya anak bisa menjelaskan. Lalu kita luruskan, gitu ya di konsep. Konsep itu biasanya penjelasan dari guru, tapi anak juga berdiskusi. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi itu bisa berupa seperti misalnya LKPD ya, atau anak-anak mengisi lembaran yang tadi sudah mereka laksanakan gitu ya. Nah, itu untuk metode ARKA. Mungkin Bapak Ibu juga di sini sudah lebih paham ya metode pembelajaran yang apa ya, yang eksperimental seperti ini. Silahkan mungkin bisa di apa ya, bisa di ATM, diamati, tiru atau dimodifikasi gitu ya. Nah, lalu jurus apa saja yang saya pilih dan saya aplikasikan ke anak-anak? Ada 2 jurus yang dipilih. Yang pertama adalah jurus 1 yaitu kenali potensi, dan jurus 5 yaitu jalin koneksi. Nah, kenapa saya pilih jurus 1? Karena ya, Bapak Ibu bisa melihat gambar ini. Apa maksudnya? Nah, di sini kan ada apa, monyet gitu ya. Ada apa lagi? Gajah, ikan, pinguin, apa lagi gitu? Anjing ya. Nah, tapi mereka bilang, si gurunya bilang, take the same action, please climb that tree. Kira-kira kalau disuruh manja siapa ya paling jagoan? Monyet. Ikan gimana nasibnya gitu ya? Seperti itu. Jadi kenapa saya memilih apa, kenali potensi? Karena terkadang gini, anak-anak itu belum tahu potensinya, dan kita mengarahkannya pun kadang ya saya juga merasa salah gitu ya. Saya juga merasa salah, harusnya begini, kepribadiannya begini, kita ambilnya yang semuanya lah gitu ya, general gitu, enggak per mereka kemampuannya apa gitu ya. Nah, kemarin saya sudah melakukan asesmen selama di Muhasabah Day gitu ya, dan sudah mengasesmen 617 anak totalnya dari siswa kelas 7 sampai kelas 9. Nah, data-data ini nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu ya untuk bagaimana nanti di kelas untuk belajar atau untuk wali kelas untuk pendekatan kepada anak-anak gitu ya, boleh dipakai. Nanti saya kirimkan filenya yang sudah dibundling, nanti boleh Bapak Ibu lihat ya. Nah, kenali potensi yang saya lakukan asesmennya itu tidak manual Bapak Ibu ya. Jadi melalui akupintar.id. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencoba nanti di akupintar.id jika ingin mengetahui potensi kecerdasan, kayak belajar dan lain-lain ya, boleh dilihat di situ. Nah, yang saya lakukan itu adalah untuk memetakan kecerdasan, dan yang kedua adalah untuk gaya belajar ya. Jadi nanti anak-anak tahu tentang kecerdasannya dan gaya belajarnya. Nah, kecerdasan yang nanti anak-anak ketahui itu ada 8 ya. Ini tuh dari teori Howard Gardner, ada
8 yaitu visual spasial, kinestetik, musikal, verbal linguistik, logika matematis, intrapersonal dan naturalis. Nih boleh Bapak Ibu kita pasangkan kira-kira yang visual spasial tuh siapa? Jadi visual spasial itu orangnya tuh senang untuk yang sesuatu yang berbau visual. Biasanya cerdas dalam menggambar, suka sesuatu yang indah-indah gitu ya. Ini visual spasial. Kalau kinestetik dia oke di dalam gerakan-gerakan. Gitu. Lalu kalau musikal pastinya di musik ya, Bapak Ibu kemampuannya. Verbal linguistik dia suka untuk present gitu ya, berbicara atau dalam kebahasaan dia bagus. Lalu logika matematis biasanya pintar dalam hal-hal yang eksak, terus sosial interpersonal. Ini adalah anak yang suka bersosialisasi. Kalau intrapersonal kebalikannya, bukan introvert ya Bapak Ibu. Dia itu lebih memahami orang lain. Lalu naturalis, anaknya senang untuk berpetualang biasanya, yang suka sama alam. Nah, coba boleh Bapak Ibu visual spasial, kira-kira siapa? Iya, Ridwan Kamil ya. Kinestetik? Mega. Musikal? Iwan. Verbal linguistik? Najwa. Logika matematis? Jerome. Sosial interpersonal? Sule. Intrapersonal? Ini yang ini Dilan. Ini baik. Naturalis? Firsa ya. Kadang Firsa juga musikal juga gitu. Jadi karena setiap orang itu tidak hanya punya satu kecerdasan, bisa dua, bisa tiga gitu ya. Jadi anak-anak itu sudah tidak bodoh, sudah dibekali sama Allah tuh kecerdasannya. Hanya mungkin bagaimana cara kita menggalinya gitu ya. Oke, next. Nah, kelihatan nggak datanya? Ya, jadi setelah kita lakukan asesmen, diketahui ya anak-anak kita itu menunjukkan kecerdasan intrapersonal, musikal dan kinestetik, gitu ya. Nah, artinya sebagian besar murid memiliki kesadaran diri yang baik, ekspresif, serta lebih mudah memahami pembelajaran melalui praktik langsung dan aktivitas kreatif, gitu ya. Nah, lalu ada gaya belajar. Gaya belajar ini ada 3. Sudah sering ya ini yang Bapak Ibu ya. Sudah sering ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Lalu di sini ada strategi pembelajaran yang efektifnya seperti apa. Kalau visual lebih ke menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik, dan lain-lain. Nah, kalau untuk auditori dengan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, lagu edukatif. Lalu untuk kinestetik, gunakan permainan edukatif, simulasi eksperimen atau bermain peran gitu ya. Nah, anak-anak kita itu apa gitu ya? Apa yang paling banyak di anak-anak kita? Ternyata anak-anak kita itu gaya belajarnya itu lebih visual dan kinestetik. Jadi mereka cenderung tidak menyukai dengan ceramah gitu ya atau diskusi. Makanya kalau ceramah mungkin kebanyakan ngantuk gitu ya. Karena mereka anaknya visual. Jadi mau tidak mau harus menggunakan tayangan atau misalnya mereka eksperimen langsung, praktik gitu ya. Gitu. Lalu nah ini untuk analisis antar jenjangnya. Kelas 7 itu kecerdasannya kinestetik dan musikal serta gaya belajarnya visual dan kinestetik gitu ya. Jadi cenderung aktif, ekspresif, dan mudah termotivasi melalui kegiatan berbasis gerak dan seni, pembelajaran berbasis proyek, praktik langsung, dan kegiatan kreatif. Nah, kalau kelas 8 kita analisis lagi, ternyata di kelas 8 itu mereka kecerdasannya logika matematika dan intrapersonal, dan gaya belajarnya itu visual, gitu ya. Visual, jadi kelihatan ya
kadang mereka tidak terlalu aktif gitu kelas 8, tapi saya nggak tahu ya, kurang tahu kalau di data seperti ini. Di kelas 9 yaitu interpersonal dan interpersonal dengan gaya belajar visual dan auditori. Mereka mulai matang secara emosional dan sosial, memiliki kemampuan komunikasi yang berkembang, dan siap diarahkan pada kegiatan kepemimpinan dan public speaking. Itu di kelas 9 ya. Nah, nanti Bapak Ibu saya sebarkan ini hasil analisisnya, nanti saya banding dulu, nanti saya kirimkan di grup ya. Jadi di sini sudah ada nama, penjelasan majemuk, gaya belajar, rekomendasi guru BK, dan rekomendasi ekskul gitu ya. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu ya, daripada tidak melakukannya sama sekali ya. Dapat. Kita bisa mengadakan pembelajaran yang terdiferensiasi ya. Jadi mereka tahu kita bisa mengajarkannya dengan minat dan bakat mereka, terus kurikulumnya bisa lebih berkembang, produk belajar beragam dan sesuai potensi, murid aktif dan terlibat secara personal gitu ya. Lalu yang kedua ya, agak dicapatin ya Bapak Ibu. Yang kedua, jurus yang saya ambil adalah jurus jalin koneksi. Kenapa jalin koneksi? Ya, jadi terkadang saya melihat gitu ya, kadang kita terlalu hangat ya ke anak-anak, tapi kurang tegas. Iya nggak? Aku gitu ya, hangat banget gitu ya, koneksi kita bagus gitu, tapi kita tidak bisa koreksi. Saya juga kadang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita ingin menumbuhkan bukan hanya akrab gitu, tapi kita tumbuhkan juga tanggung jawab ke anak-anaknya. Nah, di jurus 5 ini kita akan belajar mengenai teknik mendengar aktif, konseling realita, coaching, dan segitiga restitusi. Ya. Oke, sekarang Bapak Ibu boleh berdua-berdua ya. Berdua-berdua cari pasangan. Udah? Nah, sekarang ya yang satu jadi A, yang satu jadi B. Nah, terserah silakan pilih siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu ngobrol. Cek. Yang satu ngobrol, yang satu main HP. Cek. 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 Cek, cek. Cek. Ya, yang satu ngobrol, yang satu main HP. Silakan 30 detik lah. Ngobrol aja. Bicara, yang satu main HP. Cerita ya. Nah, gimana rasanya? Coba Pak Gibran. Rasanya gimana? Waktu cerita, tapi Pak Dikinya main handphone. Oh, merasa tidak dihargai. Merasa tidak dihargai. Pak Diki? Gak enak lah. Gak enak, kayak dikacangin. Kayak dikacangin. Oke, coba Bu Jihan. Ya walaupun misalkan memang didengar, tapi kayak nggak ada eye contact tuh, kayak nggak ada komunikasi yang betul gitu. Oh, nggak ada komunikasi yang betul. Gimana Miss Aul? Kurang dihargai, terus nggak responsif. Oke, nah gitu ya. Jadi kurang dihargai, tidak responsif, ngerasa dikacangin, apalagi ngerasa tidak enak gitu ya. Nah sama. Iya, berasa cerita aku tuh nggak penting, aku tuh nggak didengar, aku tuh apaan sih kayak kayak lagi presentasi di Zoom ya, Bapak Ibu ya. Yang entahlah itu tadi direspon atau enggak gitu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi itu adalah bagaimana cara kita mendengarkan, teknik mendengarkan aktif. Gimana cara mendengarkan aktif ke anak. Kita nggak bisa kalau misalnya kita lagi ngapain terus anak minta didengerin, itu tidak bisa gitu ya. Nah, jadi apa tuh teknik mendengarkan aktif ya? Nah, ini ya.
Jadi ada rumusnya ya. Ada rumusnya yaitu dengar jang gitu ya. Dengar jang. Yang pertama itu dedikasikan tubuh dan jiwa kita ya. Kita tuh emang benar-benar harus hadir di situ ya, harus hadir. Tidak boleh kitanya lagi pikirannya kemana. Misalnya ada anak yang mau cerita nih, aku mau cerita, tapi pikiran kita tuh sama pacar kita yang udah diputusin gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Harus hadir sama anaknya. Kita lupasin dulu tuh permasalahan bucin kita gitu ya, atau nggak permasalahan anak kita, suami kita, lepasin dulu kalau misalnya lagi ada anak. Lalu ekspresi diperlihatkan. Kayak apa tuh ekspresi? Kalau Bapak Ibu boleh lihat ya, ada video konseling saya kayak bukan jadi diri sendiri. Karena beda gitu ya, saat lagi konseling kita tuh kayak ya gitu. Gimana gitu ya. Beda kalau misalnya lagi ngobrol biasa. Nah, gini ya Bapak Ibu, ibaratkan teman kita adalah teman gosip kita. Anak kita adalah teman gosip kita. Gimana sih kalau kita lagi gosip Bapak Ibu? Asik kan ya, kita tuh kayak, wah bener gitu. Bukan cek urang ge ya, gitu ya. Lalu N ya, netralkan posisi. Kita netral posisinya, nggak lagi ngapa-ngapain ya, nggak lagi handphone, nggak lagi apa. Terus gangguan hilangkan. Amati pembicaraan. Jadi nggak cuma dengerin, tapi amati ekspresinya, amati dia raut mukanya kayak apa gitu ya. Respon pastinya, dan jangan dipotong ya. Misalnya dia lagi kesel nih sama temennya, wah aku kesel, nah kesel, kamu sih kayak gitu. Nah itu jadi dia ngerasa tidak divalidasi atau dihargai gitu ya. Nah ini ya, ada namanya keterampilan mendengarkan aktif. Yang pertama adalah keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan. Ya, jadi saat belum belajar ini, terkadang saya keterampilan merefleksi dan nyimpulinnya tuh kurang. Ya, kadang kita cuman kayak respon doang, tapi enggak refleksi gitu ke anak, enggak nyimpulin. Jadi kamu tuh saat ini tuh maunya kayak apa gitu, nggak kayak gitu ya. Lebih ke kayak respon doang gitu ya. Nah, ini adalah posisi tubuh yang baik saat kita mendengarkan cerita anak atau mencoba untuk mendengarkan aktif ya. Jadi posisi tubuhnya itu kita condong, gini ya. Kalau duduk agak gini, gitu. Condong ya. Atau misalnya kalau ada meja pun tubuh kita tetap seperti ya, gitu ya. Condong. Kontaknya harus ada, jangan kita misalnya diajakin ngobrol sama anak, kitanya kemana-mana gitu ya. Kontak, lalu open posture, dan relax. Jadi jangan tegang ya. Kalau pas kibra atau tentara kan tegang gitu ya. Kita nggak tegang, biasa aja santai. Oke. Nah, gimana keterampilan bertanya? Tentunya ada yang namanya pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Bedanya apa Bapak Ibu? Kayak terbuka tuh kayak apa? Ya, terbuka itu lebih ke pertanyaan yang membuat orang itu bisa lebih bercerita lebih banyak. Beda dengan tertutup. Kalau di bahasa Inggris mah how gitu ya. Kalau misalnya di bahasa Inggris kalau tertutup adalah what. Ya sih? Atau enggak apakah gitu. Atau enggak kamu suka Padiki? Enggak. Kalau beda nggak sama kayak gini? Bagaimana perasaan kamu sama Padiki? Beda nggak ya? Bagaimana kamu dengan Bujihan perasaannya? Beda nggak? Atau enggak misalnya kamu sebel sama Bujihan? Pasti jawabannya adalah iya, enggak, gitu kan ya? Beda dengan pertanyaan terbuka ya. Nah definisinya ya, kalau pertanyaan terbuka mendorong jawaban lebih luas dan eksploratif. Pertanyaan tertutup jawaban spesifik ya atau tidak. Tujuannya mendalami perasaan konseli. Kalau ini hanya konfirmasi atau penegasan. Biasanya Pak Yayu nih, kamu ngerokok atau enggak?
Iya Pak, ngerokok. Gitu ya. Jadi nggak ada alasan anak. Beda dengan kalau Pak Yayunya nanya gini, kenapa kamu bisa ngerokok? Apa yang kamu rasain sampai kamu bisa ngerokok? Nah, beda nggak? Beda. Yang satu mengkonfirmasi, yang satu untuk ya mengklarifikasi apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, contohnya ini, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Kalau misalnya pertanyaan tertutup adalah, apakah kamu merasa marah? Kelebihannya ini lebih luas ya, jadi dia bisa mendorong ekspresi atau refleksi. Kalau yang tertutup ini efisien secara waktu, jadi lebih untuk konfirmasi aja gitu ya. Ya. Kekurangannya membuat konseli bingung dan waktu lebih lama. Nah, ini terkadang emang membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Terus kitanya juga harus sabar Bapak Ibu ya, sabar. Gak bisa kan, kadang anak yang suka nggak mau cerita gitu. Kita udah, gimana perasaan kamu, menurut kamu gimana? Nggak tahu Bu, gimana ya gitu ya. Kayak gitu, jadi semua anak tuh nggak bisa responsif gitu terkadang. Tapi kita harus sabar gimana caranya ngegali terus biar anak itu mau terbuka. Terus yang ini membatasi dan bernuansa integrasi. Penggunaan idealnya untuk membangun hubungan dan kepercayaan, kalau yang tertutup untuk mengklarifikasi fakta. Respon yang diharapkannya jawaban panjang, naratif, dan eksploratif. Kalau yang pertanyaan tertutup, jawaban singkat, tegas, ya atau tidak ya. Nah, oke, ada teknik koneksi sebelum koreksi. Bapak Ibu ini tahu apa? Gunung es ya. Biasanya ini kita suka terlihat nggak sih di anak-anak kita? Ya, ini ada contoh kasus ya. Jadi Dodo terus-menerus nyeletuk dan memotong pembicaraan. Bu Siti merasa kesal. Dodo, sudah berapa kali Ibu bilang jangan memotong pembicaraan, kata Bu Siti. Setelah diperingatkan, Dodo reda sejenak tapi kembali berulah. Sering kejadian nggak di anak-anak kita? Sering ya. Yang kita lihat apa? Ini. Ya, apa tuh? Validasi. Kalau kita jadi hakim pasti budak teh baung teh cicing gitu nya. Gitu kan ya. Pika sebelen gitu ya, nggak mau dengerin gitu, motong terus misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi detektif, kita harus tahu sebenarnya dia tuh kenapa sih, di balik itu tuh ada apa gitu ya. Oh ternyata dia butuh perhatian gitu, dia butuh untuk dilibatkan mungkin ya. Kalau anak yang lagi kayak gitu tuh butuh dilibatkan, butuh ya udah sok Dodo ke depan, atau enggak Dodo mau dampingin ibu. Nah biasanya butuh dilibatkan gitu ya. Nah bagaimana responnya? Nah ini ya, tunjukkan perhatian, alihkan dengan melibatkan, buat deal. Nah biasanya yang terlewat oleh saya kalau lagi ngajar juga, kita tidak membuat deal. Ya, terkadang itu sepihak dari guru gitu ya. Ya udah kamu ngusir kamar mandi gitu. Atau enggak misalnya, kalau enggak ibu keluarin. Bari jeung teh dikeluarkeun. Iya enggak? Soalnya aku juga pernah kayak gitu ya. Ya udah kalau kamu nggak mau dengerin saya, kamu keluar. Nah, ini mungkin harus lebih dieksplorasi. Dilibatkan dulu kalau dia masih kayak gitu. Oke, kalau misalnya kamu masih kayak gitu, gimana kalau ada kata gimana kalau ya biasanya. Gimana kalau kamu belajar di ruang guru? Setuju nggak? Nggak Bu. Oke, apa dong? Setujunya apa? Nah, tapi benar dilakukan Bu. Karena itu kan deal, ya. Jangan sampai kita membuat deal, tapi kitanya nggak melakukan itu. Misalnya disuruh, ya udah kalau nggak mau pakai seragam, kamu nggak usah belajar, tapi bari jeung teu gitu ya, tetap ya dia belajar gitu walaupun nggak pakai seragam. Ya, lalu memberikan kesempatan dengan pembatasan ya. Jadi karena ini settingnya lagi di kelas mungkin ya, jadi dibatasi jangan sampai dia terus-terusan untuk mengendalikan gurunya juga. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, segitiga restitusi. Jadi koneksi dan koreksi itu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Yang pertama adalah ada menstabilkan identitas. Ya. Jadi misalnya ada siswa yang salah gitu ya.
Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Oke, setiap orang, kamu kenapa? Misalnya aku salah Bu gini-gini. Gak apa-apa, setiap orang punya kesalahan. Tapi kamu mau mengakui juga itu udah bagus, misalnya gitu ya. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Lalu validasi tindakan yang salah. Emang kamu kenapa? Tadi aku mukul dia Bu, soalnya sebel sih. Misalnya dia tuh apa? Ngeledekin aku. Oke, berarti kamu sebel. Ibu juga kok kamu jadi kamu sebel sih, gitu ya. Jadi validasi dulu, iya sebel emang gitu ya. Nggak apa-apa gitu, sebel itu ya wajar. Tapi menurut kamu itu sesuai nggak dengan apa keyakinan kamu? Sesuai nggak sama kebaikan misalnya kayak gitu ya. Jadi tanyain keyakinannya. Nah, menurut kamu harus bagaimana? Nah, kalau udah menanyakan keyakinan, berarti kita harus bagaimana dia tuh bisa apa ya, kesalahan itu tuh jangan terulang lagi. Yang pertama, sama apa kedepannya dia akan lebih baiknya tuh harus seperti apa ya. Jadi mungkin kalau kita ngelihat anak yang salah, tidak langsung harus kayak di Pak Diki salah push up. Nah, ada pelajarannya nggak di anak? Nggak ada teman-teman ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak ada pelajarannya di anak. Tapi kalau misalnya kitanya kayak Pak Diki, ngapain kamu tadi tendang? Enggak mau bercanda. Oke, menurut kamu kayak gitu bercanda. Jadi emang itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya, dan harus sabar proses gitu. Tapi anak-anak insya Allah akan balik ke kesadarannya gitu ya, balik ke kesadarannya. Nah, kalau di konseling itu ada yang namanya konseling realita. Sebenarnya sama aja sama teknik yang tadi, hanya ini lebih ke apa ya, lebih ke dalam gitu, terlalu dalam ya. Dan ini akan ada tesnya segala macam, akan ada apa, tanda tangan di atas kertas gitu ya, karena proses konseling ya. Bapak Ibu nggak usah lah ya, ini aja. Oke, kita lihat ada coaching. Nah, kalau tadi konseling, kalau untuk guru mata pelajaran ini lebih ke coaching ya. Tadi ada teknik apa? Segitiga restitusi, ada teknik coaching. Bedanya apa? Nanti kita akan lihat di sini. Membantu. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Saya itu masih bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya, Bu. Coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi nggak masuk ya suaranya. Hah? Gimana caranya? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa kalau saya itu gak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya kamu tidak bisa memahami pelajaran itu? Iya, Bu. Saya sih sudah berusaha keras, tapi tetap saja saya susah memahami isi pelajaran itu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses pelajaran itu. Gurunya sih baik, cuma sayanya aja yang kurang ngerti gimana caranya agar lebih paham. Kurang ngertinya gimana? Apa yang membuat kamu merasa susah untuk memahami pelajaran itu? Saya menyimak dengan sungguh-sungguh penjelasan dari guru itu, tapi kalau sudah sampai rumah, terus kalau ada ulangan, benar-benar nggak ingat, Bu. Makanya nilai saya buruk di pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah menangkap penjelasan dari guru itu? Iya, Bu. Oke, Ini nggak ada. Ibu mau tahu Ini nggak ada suara ke situ. selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran itu? Saya ya cuma dengerin aja sih, paling di rumah saya baca lagi. Bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Kalau pelajaran yang lain, saya lebih mudah nangkep, apalagi kalau gurunya pakai PPT dan video. Jadi lebih gampang ingatnya. Kalau boleh Ibu coba untuk simpulkan, pelajaran ini kamu merasa tidak nyamannya karena guru tersebut tidak banyak menayangkan video ataupun PowerPoint. Benar begitu? Iya, Bu, betul. Sepertinya begitu. Soalnya di pelajaran kimia yang lebih susah saja, saya lebih mudah paham. Berarti saya perlu gambar-gambar ya, Bu, kalau belajar. Oke, berarti kamu sudah tahu nih ya penyebabnya kamu merasa kesulitan dalam pelajaran itu. Terus ada lagi nggak yang kamu pikir itu menjadi hambatan kamu dalam memahami pelajaran itu?
Sepertinya nggak ada, Bu. Bapaknya mah baik, mau menjelaskan panjang lebar agar murid-murid lebih paham. Cuma sayanya aja yang kurang ngerti gimana caranya biar lebih paham. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini Bu, banyak yang ada di kepala saya bingung, Bu. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan menemui Pak Simon untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana agar saya bisa lebih memahami pelajarannya. Kedua, saya akan membuat jadwal dengan Pak Simon bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal untuk bertemu dengan Pak Simon? Saya sih biasanya mereview materi pelajaran dari guru atau membuat coret-coretan dari materi pelajaran. Nah, ini ibu sangat tertarik di bagian yang kamu katakan coret-coret yang kamu buat tadi. Coba bisa jelaskan ke ibu lebih jauh lagi? Iya Bu, saya suka gambar-gambar yang memudahkan saya untuk mengingat materi pelajaran dengan mudah. Apa yang kamu maksud itu mind mapping? Mind mapping, apa tuh Bu? Bila mendengar dari penjelasan kamu tadi, kamu itu suka menghubungkan satu materi dengan materi kamu lakukan berikutnya. Iya, Kau bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? iya Bu, saya akan menghubungi Pak Simon dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya juga akan mencoba mengulang pelajaran Pak Simon di rumah dengan menggunakan metode mind mapping yang Ibu tunjukkan tadi. Bagus, ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini Bu, saya akan menemui Pak Simon setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya meminta Indro Bu untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya mereview pelajaran Pak Simon sebelum saya membuat mind map. Indro pinter Bu. Nah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Terima kasih Bu. Bapak Ibu calon guru penggerak, demikian tayangan mengenai praktik coaching model Tirta. Ya. Cek. Ya tadi model coaching siapa Bapak Ibu? Tirta ya. Jadi tadi itu dari si ibu ini ada keterampilan merespon, merefleksi dan menyimpulkan. Kita bisa lihat dari awalnya merespon, terus dia merefleksi, kira-kira yang kamu inginkan tuh apa, gitu ya. Jadi ke anaknya tuh nanya dulu, wants-nya tuh apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Lalu ada A ya, A-nya itu dia kira-kira apa yang sudah kamu lakukan selama ini, belajarnya kayak apa sih. Jadi nggak langsung kita memberikan saran ya. Misalnya nanti ada anak yang nanya ke bapak ibu, wah aku teh gini, coba kamu begini. Padahal dia udah melakukan itu misalnya. Jadi ditanya dulu, selama ini kamu udah ngapain? Oke, selama ini gini, ternyata gini. Baru adalah membuat perencanaan, planning ya. Planningnya tuh apa? Evaluasi dulu. Menurut kamu itu baik nggak buat kamu? Menurut kamu kalau misalnya kamu gaya belajarnya kayak gini, kira-kira bakalan bagus nggak gitu ya? Baru yang terakhir adalah planning. Planningnya tadi kan si anak ini apa? Bakal ke Pak Simon gitu ya. Terus ngapain lagi? Terus bakal ada komitmen sama siapa? Indro, karena Indro pintar gitu. Jadi tidak langsung los gitu aja. Kita berkomitmen kira-kira nanti mau ngapain ya. Nah, untuk berikut ini ada juga teknik yang tadi segitiga restitusi ya. Ini cuma sebentar Bapak Ibu ya. Kita percepat. Jadi di sini ada anak yang coba bolos sekolah. Assalamualaikum Pak. Izin. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar? Pak Uza, silahkan duduk. Saya sedang malas belajar Pak. Saya tidak tahu mau melakukan apa lagi. Lalu saya mengajak teman.
buat bermain bola di luar lingkungan sekolah. Oh begitu. Kadang kita memang muncul rasa malas belajar. Mungkin karena jenuh atau karena hal lain. Iya Pak, sekarang saya sedang jenuh belajar. Baiklah Fauza, tak apa. Tapi hanya karena malas belajar, lantas kamu boleh melanggar peraturan. Nah, yang pertama Bapak ini ngapain dulu? Validasi, apa kata-kata validasinya? Oh iya, malas belajar ya. Jadi mereka merasa dimengerti. Nah, baru Wah, dengan memanjat pagar. Tidak juga Pak, maaf Pak, saya salah. Tidak apa-apa. Setiap kita terkadang juga sering melakukan kekeliruan. Lalu, sikap seperti apa yang kamu yakini, Fauza? Harusnya saya bisa menghargai guru Pak dengan tetap di kelas. Kemudian menyampaikan kendala belajar saya, bukannya mengasuh teman-teman buat bolos, memanjat pagar sekolah Pak. Nah, lalu guru itu apa? Menanyakan keyakinan. Kira-kira menurut kamu bener nggak bolos? Bener nggak? Kayak gitu. Enggak sih. Biasanya kan anak kita gitu ya. Enggak sih bener. Kalau ngerokok tuh gimana sih menurut kamu? Ya nggak boleh sih Bu sebenarnya. Gitu ya. Bari jeung seserengehan teh gini ya. Budak mah ya. Gitu. Nah baru. Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Izinkan saya minta maaf pada guru ya Pak, dan teman-teman juga. Kamu sudah menyadari kekeliruanmu. Lalu, apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakanmu ini? Siap Pak, saya siap menerima konsekuensi dari guru kelas. Lalu, apakah peristiwa ini akan terulang lagi, Fauza? Tidak Pak, saya sangat malu jika mengulangi kesalahan ini lagi. Baiklah, semangat belajar ya. Oke, yang terakhir adalah rencananya. Kira-kira kamu mau ngapain habis ini? Kamu mau ngapain? Kamu masih mau telat gak? Kamu masih mau terlambat gak? Gitu ya. Kamu masih mau bully dia gak? Gitu. Itu termasuk rencana. Terus ada komitmen. Komitmennya tadi apa? Dia mau nggak kayak gitu lagi, gitu ya. Itu komitmen. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk berkomunikasi dan jalin koneksi sebelum mengoreksi dengan anak itu sangat-sangat lama dan membutuhkan proses gitu ya. Tapi tidak akan ada proses yang instan ya. Kalau misalnya anak hanya diketahui kesalahannya saja, kesalahannya kita tahu terus langsung dihukum, dia nggak akan sadar ya. Tapi yang kita tumbuhkan adalah kesadarannya. Nah, jadi tadi perbedaan coaching dengan tadi itu segitiga restitusi, ada Bapak Ibu? Sepotong. Ya udah saya inin aja ya. Kalau coaching itu lebih ke masalah yang bukan, masalah yang belum atau masalah yang membutuhkan refleksi. Ya, masalah yang belum kejadian preventif gitu. Masih preventif, masih kelihatan doang. Masih anaknya kelihatannya murung gitu, belum ada duar gitu ya masalah yang munculnya. Nah kalau kuratif itu digunakan untuk masalah yang saat itu juga kejadian. Nah kebanyakan dari kita kan kita ngelihatnya kuratif ya, kuratif gitu ya kelihatannya. Ada anak di masjid nendang temennya, itu berarti harus pakai apa? Coaching atau segitiga restitusi? Segitiga restitusi ya. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat atau misalnya nanti saat ujian tuh suka ada anak yang nggak bawa apa kartu, itu harus di segitiga restitusi juga gitu ya. Kalau coaching itu lebih ke mereka misalnya murung di kelas atau misalnya mereka menunjukkan perubahan, yang tadinya rajin jadi nggak rajin, yang tadinya ceria jadi kurang ceria. Nah itu harus dilakukan coaching ya. Ya paham ya Bapak Ibu untuk perbedaannya. Nah, karena waktunya sudah habis, tadinya kita mau bertiga-bertiga ya, mau praktik kasus nih ya, tapi karena sudah habis, nggak apa-apa, nanti langsung praktik aja di lapangan ya, Bapak Ibu ya, sama anak-anak, silakan dipraktikkan, dan kita akan melihat perubahannya, mudah-mudahan anak-anak lebih tinggi dalam kesadarannya, gitu ya. Oke, jadi dari hasil OJL ini saya bacakan bagi siswa jadi memiliki kesadaran tentang potensi dan gaya belajar, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab untuk guru, memiliki data, lalu bisa menyesuaikan metode ajar,
dan teknik koreksi setelah koneksi. Bagi sekolah, tumbuh budaya kolaborasi BK, wali kelas, dan guru, dan ada database potensi murid yang bisa dipakai setiap tahunnya. Nah, ada quotes terakhir dari saya cantik kan? Kita tidak sedang berusaha mengubah anak seketika, tapi membantu mereka menumbuhkan kesadaran yang lebih dalam dari sekadar perilaku sementara. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktikkan di sekolah kita untuk anak yang lebih sadar lagi dan tumbuh lagi kesadaran yang lebih baik ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya Bapak Ibu diisi. Terima kasih Bapak Ibu.